Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Wah, semangat sekali Bu. nih Brian. Pagi, Bu. Pagi Bu, langsung gitu. Sahurnya sama apa tadi Brian ya? Ayam goreng. Sama nasi Bu. Wes. Yang penting semangat ya anak-anak. Siapa yang belum absen silahkan absen. Bu. Lapar, Bu. Bu sabun. Yang belum absen silahkan absen ya. Di sini nih, ini Bu Evi rekam. Nanti jadinya bisa untuk apa absensi saya centang-centang yang ikut di pembelajaran BK hari ini. Pagi. Iya pagi. Larasati Wijaya Putri. Mana? Bisa dihidupkan videonya? Saya Ya. Dihidupkan videonya sama audionya. Oh, Laras Wijaya ya ini ya. iya Bu. Nice. Udah mandi belum? Sudah Bu. Rumahmu di mana? Di Plain Jatinong. Wow, Jatinong, jauh no. Tugasmu sudah lengkap belum? Sudah. Yang di rapot PTS itu? Sudah Bu. Tidak ada tagihan? Tidak. Oke. Silahkan Bu Muti dimulai. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua ya anak-anak, anak-anak bergabung di Google Meet ke anak-anakku, kedepannya nanti bisa lebih baik. Tanya, terus anak-anak di raport kan ada tagihan, mungkin bagi yang ada, bagi yang tidak ada ya alhamdulillah. Anak sudah diselesaikan belum? Sampun Bu. Sudah Bu. Saya konfirmasi. Tolong segera selesai. Nanti ada kaitannya dengan nilai kenaikan kelasnya anak. Berapa temanmu yang belum selesai, ada tagihan di rumah, belum bisa mengerjakan, bisa dibantu datang ke sekolah untuk dipandu oleh guru bimbing dan guru mata pelajaran. Tolong diperiksa lagi, kemungkinan ada beberapa tagihan anak-anak, karena anak-anak kalau tidak memenuhi tagihan itu, anak bisa mempengaruhi nilai sikap dari BK. Sebagai guru pembimbing juga bekerja sama dengan guru mata pelajaran. Anak-anak silakan cek tugas mana yang belum diselesaikan. Siap ya anak-anak? Siap anak-anak? Siap? Siap. Ayo kok anu tak aku rasa kok. Ya, ya.
silakan. Biar aku nanti bisa memperoleh nilai sesuai dengan harapanmu, targetmu. Amin. Saya kira sampai di sini dulu Guru yang menyapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Evi, Bu Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi mungkin mau menambahkan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan tim bimbingan konseling SMP Satu Karanganom. Semangat pagi anak semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Ya, seperti yang dihentikan tadi, bagi anak-anak baik kelas 7A sampai H yang belum melengkapi tugas-tugasnya, mohon segera konfirmasi sama guru mapelnya atau kepada wali kelas. Bagi yang melakukan kesulitan, silahkan datang ke sekolah, bisa kami bantu. Silahkan datang ke ruang BK. Itu ya anak-anak ya, semoga tugas-tugas kalian bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Amin. Bu Dila mau menambahkan? Iya, tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih terkait dengan tugas yang disampaikan oleh Bu Muti dan Bu Umi tadi, Ibu ingin berpesan bahwa silahkan anak-anak yang merasa masih belum menuntaskan tugas-tugasnya segera menghubungi guru mapel masing-masing. Dan perlu diingat anak-anak setiap ada informasi di grup dari guru mapel respon. Dan ini menunjukkan bahwa kalian ini masih pastikan bahwa tugas-tugas ini sangat penting untuk kedepannya. Dan nanti tidak ada hari ini dan seterusnya ada guru mapel atau siapapun yang memberikan informasi di grup, silahkan langsung direspon. Jika diminta untuk japri, segera dijapri. Semakin baik, semakin tugas-tugas kalian juga akan terselesaikan. Begitu ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Umi, Bu Dila, sama Bu Muti. Nah, hari ini sebentar, Bu Evi mau tanya dulu nih. Ada yang apa ya? Yang bertanya nggak? Kok BK itu nggak ada nilainya ya di rapot gitu? Saya mau tanya Nafisa. Nafisa. Ya. Nafisa kemarin lihat rapot PTS nggak? Lihat. Ada nilai BK nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Lalu BK itu nilainya gimana ya? Atau nggak dinilai ya? Dinilainya dari sikap, Bu. Ya, siapa ini tadi? Sikap Satria. Satria Pamungkas. Nilai sikap ya. Sikapnya sikap apa aja tuh? Perkataan. Pergaulan. Ya. Kedisiplinan. Sama keimanan, Bu. Kedisiplinan. Tanggung jawab. Wah. Ya. Banyak lagi, Bu. Oke, Satria. Terima kasih Satria ya. Sekarang Bu Evi mau
share ke kalian apa aja sih yang dinilai di BK itu ya. Yang pertama itu adalah sikap spiritual. Bisa dilihat ya dari situ. Yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Apa saja di sini? Tolong Nafisa Zulaiha dibaca. Silahkan. Contoh indikator. Berdoa sebelum dan setelah menjalankan sesuatu. Menjalankan ibadah tepat waktu. Memberi salam pada saat awal dan akhir. Nafisa. Nafisa. Presentasi sesuai agama yang dianut, bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri, mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu, terserah diri, tawakal kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha, memelihara hubungan baik dengan sesama umat cipta Tuhan. Ya, terima kasih Nafisa. Ya, Bu. Kelas berapa Nafisa? 7D. 7D. Oke, lanjut ya. Ada sikap spiritual, tadi ada beberapa. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia dan menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai agamanya. Lanjut ke sikap sosial. Silahkan. Yang mau baca silahkan. Langsung aja. Tidak menyuntik dalam mengerjakan ujian atau ulangan. Ya. Tidak menjadi plagiat, mengambil atau menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber. Ya. Mengungkapkan perasaan apa adanya. Menyerahkan kepada yang berwenang barang yang ditemukan. Membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya. Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. Ya, nama? Mas Satria, Bu. Oh ya, Satria, kelas berapa? 7 lagi. Oke. Jadi sudah jelas anak-anak, perilaku jujur adalah perilaku yang dapat dipercaya dalam perkataan, omongannya, tindakannya, perilakunya, dan pekerjaannya. Gitu nggih? Ya, contoh indikatornya tadi tuh salah satunya tidak mencontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan, tidak menjadi plagiat atau mengambil menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber. Jadi kalau misal
belajar kelompok itu ya jangan cuma menyalin punyanya teman gitu kan. Jadi harus dikembangkan sendiri. Adakah sini? Nggak ada ya? Semuanya mengerjakan sendiri. Oke, sekarang disiplin. Siapa yang mau baca silahkan. Yang lain? Datang tepat patuh pada tata tertib atau aturan bersama atau sekolah, mengerjakan atau mengumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar. Ya, namanya siapa? Nadia Wahyu Fitriani dari 7E. Oke, Nadia 7E. Lanjut ya. Jadi ketika kalian mengikuti pembelajaran Google Meet ini, pagi-pagi sudah mandi pakai seragam, ikut pembelajaran walaupun ngantuk-ngantuk ya, karena tadi malam sahur, ke masjid dan lain-lain. Tapi kalian hebat, ini termasuk tindakan disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan gitu. Jadi kalian itu sudah berdisiplin. Lanjut. Yang termasuk sikap sosial itu apa saja? Ada jujur, ada disiplin, dan sekarang yang tanggung jawab. Silahkan yang mau membaca. Melaksanakan tugas dari tindakan yang dilakukan. Ya, satu dulu. Menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat, mengembalikan barang yang dipinjam, dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, menepati janji, tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan tindakan kita sendiri, melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh atau diminta. Oke, yang dimaksud sikap tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Namanya siapa tadi? Mas Brian 7F. Wes, Mas Brian 7F ya. Jadi ketika kalian meminjam barang harus dikembalikan. Ketika ora dipek ya, tapi dikembalikan ya. Iya, namanya pinjam harus balik. Ketika melakukan kesalahan harus minta maaf. Ketika berjanji harus Ditepati. Tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan tindakan kita sendiri. Jadi kita menyadari kalau kita melakukan kesalahan, ya kita sadari lalu meminta maaf gitu. Terus yang pertama ini melaksanakan tugas individu dengan baik. Nah, melaksanakan tugas individu ini berarti bisa termasuk menyelesaikan tugas-tugas kalian, mapel apapun. Jadi itu merupakan tugas individu ya.
Oke, lanjut. Yang keempat adalah gotong royong. Silahkan. Siapa yang mau membaca? Terlibat aktif dalam bekerja untuk membersihkan kelas atau sekolah. Persediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan. Tanpa mengharap imbalan. Aktif dalam kerja kelompok, memusatkan perhatian pada tujuan kelompok, tidak mendahulukan kepentingan pribadi, mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat, pikiran, atau diri sendiri dengan orang lain, mendorong orang lain untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Oke, siapa namanya? Anastasia Cindy dari kelas 7B. Nah, Anastasia Cindy 7B. Aku pas ramah gitu. Nah, dalam gotong royong ini adalah bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong-menolong secara ikhlas. Kalau ada nggak di sini yang ikut kerja bakti atau gotong royong di daerah lingkungannya? Ada. Mungkin bersih-bersih musola, bersih-bersih masjid. Ya. Bu Evi mau tanya sama Hafiz Nur. Hafid Nur. Hafid? Oke, pernah nggak bagaimana kamu caranya mengatasi perbedaan pendapat atau pikiran antara kamu dengan temanmu gitu? Gimana cara mengatasinya? Hafid? Silahkan. Lakukan tugas Bisa dihidupkan videonya? Iya. Silahkan. Bagaimana kamu caranya mengatasi perbedaan pendapat dengan temanmu? Gimana caranya? Apakah dengan kekerasan atau harus dengan berkelahi atau bagaimana caramu? Mas Hafid kelas berapa? 7 apa? 7 apa? Mas Hafid kelas berapa? 7? Oh, iya. Bisa dijawab? Gimana Mas Hafid? Hebat Mas Hafid. Ayo, sudah berani. Ayo Bu. Tampil harus berani menjawab. Salah tidak apa-apa. Ayo. Menghargai pendapat orang lain.
Oh, Satria yang jawab ini ya. Gitu. Ya, oke. Caranya dengan menghargai pendapat orang lain, menjelaskan, menerima pendapat orang lain. Gitu ya, caranya ya. Oke. Lanjut lagi. Sopan atau santun? Mas Hafid bisa membaca yang ini, sopan atau santun? Silahkan Mas Hafid. Tidak respon ya? Menghormati orang yang lebih. Oh ya, ya, oke, yo. Silahkan Mas Hafid. Kata kasar dan takabur tidak meludah disembah. 4. Tidak menyela kendaraan pada yang tidak tempat. Mengucapkan terima kasih setelah menerima orang lain. Sikap 3S selama senyum. Tak izin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan orang lain. Menggunakan orang lain karena diri sendiri bukan. Ya, oke, terima kasih Mas Hafid. Sopan atau santun adalah sikap baik dalam pergaulan, baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat relatif, artinya yang dianggap baik atau santun pada tempat dan waktu tertentu bisa berbeda pada tempat dan waktu yang lain. Misal ini ya, sopan santun dalam berpakaian. Kalau orang Jawa itu berpakaiannya sangat tertutup ya, pakai celana, pakai baju gitu. Tapi lain lagi kalau di pedalaman Irian Jaya ya, di sana itu pakaiannya nggak pakai kain, ya kan? Hanya pakai selembar pakai daun-daunan begitu. Itu bukan, mereka bukan nggak sopan, tapi memang kebiasaan, kebudayaannya seperti itu gitu. Terus mukanya dicoreng-coreng. Nah, itu memang itu bukan nggak sopan ya, tapi memang kebudayaannya seperti itu gitu. Mas Hafid, sikap 3S, salam, senyum, sapa. Lalu mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain. Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat. Tidak meludah di sembarang tempat. Nah, ini sederhana ya, tapi sangat penting sekali ini ya. Kalau meludah sembarangan kena orang lain nanti jadi gontok-gontokan ya toh. Jadi meludah itu ya di kamar mandi, di tempat sampah gitu. Jadi jangan sembarangan, apalagi naik motor langsung meludah. Tuh pernah Bu Evi kena tuh. Aduh, jadinya kan nggak sopan ya namanya ya. Terus yang selanjutnya, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. Nah, ini berkata kotor ini nggak harus langsung ya. Sekarang di status, lalu di media sosial, di Facebook, di WA, di grup. Nah, itu tidak seharusnya berkata kotor atau kasar ya. Itu namanya tidak sopan. Lalu menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini sudah pasti ya. Lalu meminta izin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain. Memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan. Ini yang percaya diri. Iya. Yang terakhir ya.
Siapa yang membaca silahkan. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Mampu membuat keputusan dengan cepat, tidak mudah putus asa, tidak canggung dalam bertindak, berani depan kelas, berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan. Oke, nah ini percaya diri adalah kondisi mental atau psikologi seseorang yang memberi keyakinan kuat untuk berbuat atau bertindak. Jadi ketika kalian ikut Zoom, ikut Google Meet seperti ini live, lalu dengan percaya diri menjawab pertanyaan, percaya diri membaca, percaya diri menampakkan wajahnya. Nah, itu namanya percaya diri ya. Salah satu apa namanya? Kriteria ya percaya diri. Siapa namanya tadi? Halo. Alivia kelas 7G. Alivia kelas 7G. Gini ya, Alivia 7G. Sip. Nah, berani berpendapat, bertanya, menjawab pertanyaan. Nah, sekarang ada yang mau bertanya tidak? Ayo. Ini melatih sikap kepercayaan diri. Nah, ini Budila itu yang jawab. Ayo, yang mau bertanya silahkan. Masuk sekolahnya tanggal berapa, Bu? Pertanyaannya yang bagus ini. Pertanyaan yang berkaitan dengan ini dong. Mas Satria ya. Kapan masuk kelasnya? Mas Satria. Masih datang ke sekolah ya? Boleh datang ke sekolah. Main. Fokus ke belakang gimana? Mau menambahkan atau menutup sekalian? Baik anak-anak ibu yang pintar hari ini sudah mengikuti. Belum masuk tuh. Oh ya, oke. Sudah terdengar ya suara Budila? Ini anak-anak ibu mengikuti Google Meet pagi ini dengan penuh semangat. Semuanya hebat. Ternyata sangat aktif, saling berebut untuk bisa membacakan oleh Bu Evi. Pertemuan selanjutnya semakin banyak ya yang bergabung. Kalau ada teman yang belum bergabung, ayo kita bersama-sama untuk mengajak temannya. Ayo kita gabung, cuma hari ini ada Google Meet hari ini begitu. Jadi saling mengingatkan temannya yang belum bergabung ke kelas online begitu. Mungkin dari tambah. Terima kasih tadi sudah masuk begitu. Sudah menunggu paling murid yang mengambil. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bimbingan SMP Negeri 1 Karanganom undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.